Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Beberapa hari kemarin saya melihat postingan yang sangat menyejukkan dari Al-Habib Ali. Beliau itu bersilaturahim kepada Gus Kautsar. Gestur yang ditampakkan di dalam cuplikan beberapa detik itu sangat mewakili ya. Jadi orang yang suka sowan kepada katakanlah alim ya, kepada ulama atau kepada pesohor, itu akan bisa melihat bagaimana penerimaan dari orang yang disowani terhadap tamunya. Itu bisa dilihat itu, dan kita melihat ada mutual respect ya antara Habib Ali dan Gus Kautsar. Ini berbeda halnya dengan apa-apa yang sudah dilaksanakan oleh PWILS, yang mana di akhir dari perbincangan itu atau di akhir dari acara silaturahim lah katakan PWILS kepada Gus Kautsar, itu istrinya Gus Kautsar komplain karena ada framing ya. Nah, Habib Ali ini jangankan framing begitu, apa yang dibicarakan pun itu ditutup dengan musik, dalam pengertian bahwa biarkanlah orang-orang itu melihat dari gestur yang tidak diucapkan, yang tidak dikatakan, karena pada akhirnya kata-kata itu dia bisa dipelintir sebagaimana yang dilaksanakan sama PWILS, tapi gestur itu dia tidak bisa berbohong begitu. Ini kita lihat ya, bagaimana gesturnya Habib Ali tatkala berkunjung ke Gus Kautsar. Kita simak. Nah, oke. Yang saya lihat dari video tersebut itu ada mutual respect, ada saling menghargai di antara kedua tokoh ini ya. Dan sungguh amat disayangkan tatkala saat ini begitu perkara-perkara yang memang sudah biasa terjadi dan terjalin di antara para alim itu menjadi sesuatu yang amat sangat aneh begitu ya. Jadi seolah-olah habaib itu tidak pernah silaturahim ke rumahnya kiai, yang sekarang kan sudah dikapling-kapling tuh sama Imad. Ada Kiai Nusantara, kemudian ada turunan Yaman, itu kan yang mengkapling dia tuh. Ya kalau dulu kan enggak, ya sudah, itu pertemuan antara alim saja. Itu terjadi sedari dulu begitu, sudah amat sangat lama, dan hubungan baik ini terjalin memang di antara, katakanlah kalau kubu lah katakan begitu ya, di antara kedua kubu ini sedari dulu, sehingga memang tidak ada kubu sama sekali sebetulnya ya. Yang ada pertemuan di antara para alim. Saya kebetulan sekarang ini sedang menulis buku kecil lah ya tentang tauhid. Entah mungkin ini akan butuh sekitar 200 atau 300 halaman, cuman dengan bahasa yang populer. Salah satu yang saya tuliskan di situ adalah mengenai fan ilmu ya. Jadi cabang ilmu itu kan dia adalah kumpulan dari pengetahuan yang diketahui itu. Jadi misalkan kalau kita melihat ilmu biologi, maka kita akan melihat bahwa objek dari biologi itu adalah struktur organisme yang hidup begitu. Dia yang berkembang. Ya kalau kata mantik itu jismun namin ya, yang menjadi objeknya itu. Bisa jadi dia berupa molekul, bisa jadi dia berupa protein dan lain sebagainya. Memang biologi itu kan dia melihat dari segi ketersusunan objek yang dia lihat, yaitu manusia itu. Nah jadi nanti akan terproduk, dia akan keluar dari metodologi yang dipakai di dalam ilmu biologi itu tentang tentang pengetahuan mengenai objeknya. Misalkan contoh manusia, dilihat dari segi ketersusunan objek itu, ketersusunan manusia. Nah itu biologi kan. Nanti akhirnya fan ilmu biologi ini akan terkumpul di dalamnya itu pengetahuan
tentang manusia dilihat dari segi strukturnya. Nah, itu misalkan biologi ya. Kalau kita lihat psikologi, itu tidak melihat dari struktur, tapi melihat dari perilaku, dari pola perilakunya sang manusia ini. Jadi objeknya sama, yaitu manusia, tetapi dilihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari tingkah laku. Apa sih sebetulnya yang menjadikan manusia ini berlaku A, B, C, D, E begitu. Nah, nanti pengetahuan-pengetahuan itu atau hasil penelitian itu dikumpulkan, jadilah ilmu psikologi. Yang ini nanti jadi ilmu biologi. Nah, di dalam agama pun sama sebetulnya. Agama itu memiliki banyak sekali cabang ilmu yang dikumpulkan itu ya. Fan ilmu Arabiah saja kan 12 sampai 14 tuh, tergantung yang menghitung. Jadi ada yang menghitung 12, ada yang menghitung 14. Itu hanya di dalam fan ilmu Arabiah saja. Yang mana apabila kita mau membicarakan ilmu yang dibutuhkan untuk memahami agama secara utuh, kita itu tidak akan kurang membutuhkan daripada 35 cabang. Tepatnya itu saya pernah melihat ada 43 atau 45 cabang ilmu yang dibutuhkan untuk memahami agama secara utuh. Nah, dan memang sayangnya ya, kualitas manusia itu kan semakin kesini semakin berkurang tuh kualitas manusianya. Jadi bagaimana seseorang itu bisa menjadi expert, memiliki expertise, memiliki kepakaran pada 43 cabang ilmu atau 45 cabang ilmu itu. Ya jangankan untuk kepakarannya, kalau disuruh menyebutkan misalkan 45 cabang ilmu itu apa saja, kadang-kadang orang itu tidak mengenal. Jadi betapa sulit begitu sebetulnya untuk mengetahui agama kita secara utuh. Itu tidak termasuk di dalamnya, biologi, kimia itu nggak termasuk. Kalau kita membicarakan ilmu secara utuh, wah itu udah apa ya, tidak akan tertampung begitu. Itu terlalu banyak. Makanya yang kita ketahui itu sedikit. Nah, karena itulah para alim yang memang belajar sungguh-sungguh, belajar betul-betul, mereka itu tahu kapasitas diri mereka masing-masing. Nah, sehingga kalau misalkan saya bertemu dengan guru saya misalkan ya, Aang tuh di Tasik, saya tahu betul bahwa saya ini tidak memiliki kapasitas untuk membantah yang bersangkutan, untuk membantah beliau saat beliau itu berkata-kata tentang nahwu. Nggak bisa. Jadi waktu saya datang itu duduk dengan beliau itu, tatkala beliau berkata tentang nahwu, keadaan saya ini hanya menerima saja karena pengetahuan saya tentang nahwu tidak sebanyak beliau mengetahui nahwu. Tetapi ya kalau misalkan berbicara mantik, berbicara akidah, ya itu guru saya yang dengerin saya. Begitu memang. Jadi kita itu saling ada mutual respect begitu ya. Tatkala beliau membahas tentang akidah, membahas tentang tauhid, beliau bertanya kepada saya. Dan tatkala saya itu mengeluarkan mantik atau mengeluarkan tauhid, beliau itu menyerap. Dan tatkala beliau mengeluarkan nahwu, saya itu menyerap begitu. Jadi ada mutual respect. Begitu pula yang kita lihat misalkan di dalam gestur yang terjadi di antara Gus Kausar dengan Habib Ali. Ini pasti beliau-beliau ini mengetahui kelebihan masing-masing dari kedua belah pihak ini ya. Gus Kausar pasti mengetahui kelebihan yang ada pada Habib Ali. Habib Ali pasti mengetahui kelebihan yang ada di dalam dirinya Gus Kausar. Sehingga tatkala bertemu itu mutual respect. Mereka saling menghormati. Dan kalau misalkan bertemunya lama, kemudian memiliki waktu yang panjang, mereka itu pasti akan saling bertukar informasi, saling bertukar pikiran, yang mana bertukar informasi seperti itu sangat besar sekali faidahnya daripada kita mutolaah sendiri. Jadi kalau misalkan kita nih ya mau mutolaah, saya mau mutolaah ilmu nahwu misalkan, berapa lama saya butuhkan untuk sampai kepada permasalahan yang bisa dibukakan oleh Aang misalkan, oleh Kang Acep, oleh guru saya, berapa lama itu? Kalau saya mutolaah lama sekali. Tapi kalau misalkan bertanya kepada beliau langsung keluar itu, ya istilah-istilah langsung keluar, masail langsung keluar, penjelasan dari suatu permasalahan langsung keluar. Pun kalau misalkan saya bertemu dengan Habib Ali, kalau misalkan bertemu dengan beliau dan berbicara tentang mantik dan ilmu kalam, dan mantiknya beliau dan kalamnya beliau itu jauh lebih tinggi daripada saya, posisi saya itu bukan posisi membantah apa yang beliau katakan, posisi saya itu posisi menyerap begitu. Ya kecuali kalau memang ada beberapa iskal yang harus ditanyakan, itu pun harus ditanyakan, bukan dibenturkan begitu, bukan diadukan. Nah, itu yang terjadi ya di antara para alim. Nah, dan saya tidak terlalu melihat apa yang dibicarakan di antara Habib dan
Gus Kausar itu. Cuman kalau kita misalkan melihat ya kepada kepakaran, ini kan dua orang pakar ya. Kalau Habib Ali itu beliau ya selain pakar di dalam ilmu kalam dan mantiq, beliau juga pakar di dalam ilmu fikih. Itu udah sulit tuh. Jadi malah beliau itu lebih lebih dulu menguasai fikih daripada ilmu kalam. Dan kalau kita bertanya tentang masail fiqhiyat kepada Habib Ali itu akan lancar sekali menjawab beliau itu. Nah, Gus Kausar pun bukan orang yang tidak mengetahui ilmu sama sekali ya. Beliau itu orang yang alim. Kalau misalkan kita melihat ceramah-ceramahnya, melihat acara-acara pengajiannya, itu setahu saya ya, beliau itu membawa kitab mengaji begitu. Jadi bukan ceramah, bukan mau'izatul hasanah. Ya mungkin ada beberapa tempat beliau begitu. Kalau tidak salah ya, saya itu pernah mendengar beliau itu berkata begini, ya kalau kita keluar itu mau'izatul hasanah ya kita laksanakan, kata beliau itu. Karena ngajinya itu ya di pondok begitu. Jadi di pondok memang beliau itu ngaji. Nah, jadi mungkin ada beberapa permasalahan yang beliau berdua ini bahas, dan diantaranya mungkin tentang masalah nasab begitu. Saya ini pernah mau bertanya, kepo juga sebetulnya ya apa yang dikatakan oleh Habib sama Gus Kausar. Cuman ya Habib Ali juga tidak membicarakan terlalu banyak, dalam pengertian ada permasalahan-permasalahan yang memang tidak perlu diobrolkan ke khalayak umum. Itu cukup di antara beliau-beliau berdua itu, dan memang niat dari silaturahimnya itu bukan untuk posisi apapun begitu. Jadi bukan untuk mendagangkan apapun, bukan. Memang silaturahim. Justru akhirnya ketulusan seperti inilah yang kita rindukan dari para alim ulama begitu. Ini yang kita rindukan. Karena saat ini ya, yang saya lihat dari katakanlah satu pihak itu bersilaturahim kepada pihak yang lain, itu di belakangnya selalu ada kita katakan transaksi begitu. Itu selalu transaksional. Apalagi kalau katakanlah yang menjadi kiai, yang menjadi ulamanya ini sudah masuk ke dalam ranah politik. Itu di dalamnya ada permasalahan-permasalahan. Cuman saya tidak mau membahas itu ya. Saya mau membahas Mukimad saja tuh. Jadi si Mukimad ini kalau misalkan datang kepada kiai, datang kepada alim, di ujungnya itu pasti ada cerita itu. Urusannya pasti apa? Pasti urusannya itu dengan nasab. Kalau memang benar misalkan ya, kan ada tuh di mana sih KRT Nur Ihya itu ya? Apa Surabaya, pokoknya Jawa Timur lah ya yang bersangkutan itu, Nur Ihya ini. Ini kan Kiai Sengklek dia tuh. Ngaco. Dia itu kalau misalkan suka didatangi sama orang, kalau didatangi sama orang itu kan suka podcast ya. Suka podcast. Podcastnya itu nggak jauh ya urusannya, urusan nasab. Ada transaksi di situ. Ya mungkin nanti Nur Ihya datang ke tempat yang bersangkutan, kemudian sama ngobrolin nasab juga begitu, atau ngobrolin perkara-perkara yang nggak lumrah lah, yang bukan termasuk di dalam masalah agama, perkara yang sudah ijma kok dikorek-korek lagi begitu. Nah ini permasalahan yang ada di kita. Satu alim kepada alim yang lain bersilaturahim dengan tulus, dengan ikhlas, tidak ada embel-embel di belakangnya. Seakan-akan sekarang ini sudah jarang dan sudah tidak nampak lagi. Padahal itu adalah sebuah gestur yang tadi saya katakan bahwa seorang alim itu pasti akan menghargai alim yang lain, karena memang di dalam permasalahan agama tidak hanya memerlukan satu atau dua fan ilmu, tetapi memerlukan puluhan fan ilmu, yang mana apabila sudah takhusus dalam satu fan ilmu tertentu, maka kita akan menghargai ekspertis orang lain begitu. Nah ini jadi harapan saya begitu ya, harapan saya mudah-mudahan ke depan itu sinergi seperti ini yang perlu dikuatkan ya, karena bagaimanapun yang namanya alim, apalagi yang sudah masyhur kealimannya, itu mereka pasti mendapatkan kemasyhuran itu dengan usaha ya. Dan usaha yang paling baik memang bukan dengan perkara-perkara yang kontroversial ya. Kemarin itu Gus Zaini pernah membahas imad tuh. Dikatakan begini, kenapa imad itu kalau pidato kemana-mana pasti yang dibahasnya itu nasab. Kata beliau tuh, kata Gus Zaini begini, jadi yang dibahas itu nasab ya karena imad gak punya bahan jualan lain begitu. Karena sebelum ngobrolin nasab udah ngapa-ngapain gak laku.
Tatkala ngobrolin nasab baru laku tuh. Ya Pak Imad itu udah ngarang Alfiyah. Memang siapa juga yang baca Alfiyahnya? Si Imad tuh. Ya, mensyarahi Alfiyah, kemudian apalagi kemarin terkenal tuh ada Al-Fiqh An-Nahdiyah ya, yang ternyata di dalamnya itu Wahabi. Siapa juga yang mau istifadah sama kitab macam seperti itu? Nggak ada. Ya akhirnya karena tidak ada yang ngambil faedah dari hal-hal yang dia jual lah, katakan quote and quote ya, di dalamnya, akhirnya dia banting setir ke dalam bab membatalkan nasab orang lain. Coba, nggak gila gimana itu? Ini sebuah permasalahan begitu yang saya lihat. Akhirnya dijual itu laku ya, makanya terus aja seperti itu. Keliling ke sana bahas nasab lagi, keliling ke sana bahas nasab lagi. Dan yang dibahas nasabnya pun bukan dari segi ilmu, tapi dari segi memprovokasi bahwa Ba'alu itu bukan zuriyahnya Nabi Muhammad SAW. Padahal ya, coba siapa juga orang yang mau belajar perihal nasab dalam-dalam begitu. Kalau misalkan Imad ini memang mau mengangkat ilmu nasab yang memang sudah sedikit sekali digandrungi, sedikit sekali digeluti begitu. Kenapa tidak membahas bab nasab itu dari awal? Dari mabadinya, mabadi asyroh begitu ya, apa saja bab nasab itu, kemudian apa saja yang diperlukan, bagaimana cara menentukannya. Itu kan kitab-kitab para ulama sudah ada. Loh kenapa nggak dibuka begitu? Pernah nggak tuh Imad membacakan atau mengkaji bab nasab dari nol sampai selesai? Ini nasab tingkat 1 begitu, level 1, ini nasab level 2. Beda halnya kalau kita misalkan melihat Habib Ali, beliau itu kalau ngaji itu kan ada daurah-daurah tuh. Itu ada semua levelnya. Mantik ada level 1, level 2, level 3, akidah, tauhid ada level 1, level 2, level 3. Kemudian fikih juga sama seperti itu. Ada yang dari mulai toharoh, kemudian dari kepada fikih ibadah, terus sampai muamalah kesananya itu. Ya, itu ada dilaksanakan, dan itu dilaksanakan berjenjang selama beberapa pertemuan, selama beberapa video. Itu ada yang sampai 60 video, ada yang sampai 20 video. Nah, si Imad ini apa kerjaannya sebetulnya? Nggak ada juga. Cuman keliling-keliling panggung yang memang kebetulan ada dananya, dibikinkan acara di situ. Orang-orang awam taunya itu pengajian, orang-orang awam taunya itu ya haul siapa atau milad Rasulullah SAW. Yang datang si Imad di situ yang dibicarain nasab, itu pun yang dibicarain bukan tentang ilmu nasabnya, tetapi tentang propaganda, tentang provokasi bahwa Bani Ba'alwi itu bukan zuriyahnya Nabi Muhammad SAW. Ini kelucuan ya, kelucuan. Nah, jadi tadi balik lagi bahwa Imad itu dia selalu ngomongin tentang nasab ya, karena tatkala berbicara tentang ilmu yang lain nggak ada kelasnya. Si Imad itu kemarin coba-coba buat menjelaskan tentang arod dan zat itu ya, itu salah, itu sudah, makanya nggak laku, emang nggak ada, ilmunya tidak ada sedalam itu ya. Kalau misalkan cuman cuman mengenal begitu ilmu secara umum saja ada, Imad itu tahu. Beda halnya kalau misalkan coba sekarang dia disuruh ngobrolin tentang akidah selama taruhlah misalkan 20 atau 30 pertemuan, apa yang mau dia bahas begitu? Apa dia sanggup membahas itu? Ya saya rasa nggak bakalan, karena kalau misalkan dia ngomong kayak gitu di depan umum, akan terlihat sekali bahwa dirinya itu tidak menguasai hal itu begitu. Nah, inilah ekspertis ya, kepakaran di dalam ilmu pengetahuan, terkhusus di dalam pengetahuan agama, itu memang harus dikembalikan. Yang mana pada akhirnya saya kira begitu, orang-orang yang memiliki ilmu sedikit banyak ya tentang agama ini harus bersuara, karena ini termasuk dari menjaga agama. Dan kalau sekarang misalkan ramai-ramai tentang maqasid syariah ya, yang mana maqasid syariah itu dari apa yang saya paham sebetulnya kan bukan ilat dari hukum, tetapi itu adalah hikmah dari ilat seharusnya. Oke lah, misalkan kita ikut-ikutan ramai dulu begitu kan, yang salah satu yang suka dipakai untuk berpikir itu maqasid syariah itu kan, salah satu di antara maqasidnya itu apa? Hifzuddin kan, itu menjaga agama itu salah satunya. Dan apa menjaga agama itu kalau bukan menjelaskan perkara yang salah itu dijelaskan salah dan yang benar itu dijelaskan benar? Karena sekarang ini sudah banyak orang juga, terutama yang ikut sama Mukimat, yang mereka itu sudah nihilis, sudah tidak memiliki nilai sama sekali. Banyak tuh orang berkomentar di bawah, oh si AA ini orang ngerasa pinter sendiri begitu, ngerasa bener sendiri, jadi semua orang disalahin.
Orang yang ngomong kayak gitu itu tidak memiliki prinsip sama sekali di dalam agama, sehingga mereka itu tidak mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Perkataan itu tatkala dia bertentangan dengan perkataan yang lain, itu mustahil benar keduanya. Ya, tatkala maudhu'nya sama, mahmulnya sama, begitu, subjek dan predikatnya sama, ini tidak mungkin benar keduanya, begitu. Ya, yang satu salbi, yang satu negatif, yang satu positif, nggak bakal mungkin benar dua-duanya. Sehingga agama itu sudah memiliki patokan-patokan untuk menilai mana yang benar, mana yang salah. Lah kemudian kita membawakan ilmu ini untuk menjelaskan bahwa diantaranya ya yang diucapkan sama si Imad itu salah, sama mukimat itu salah, termasuk yang diucapkan sama Romai-Irama itu salah. Lah kok malah dibilang kita itu merasa benar sendiri begitu? Ya enggak, kita mengeluarkan itu dengan hujah, dengan alasan. Ya, video saya ini rata-rata 27 menit. Kalau misalkan saya mau nyalahin orang, itu cuman udah bilang aja si Anu bego, si Anu tolol, si Anu salah. Udah ngomong kayak gitu aja, nggak perlu 27 menit. Tetapi 27 menit ini saya pakai untuk mengkonstruksi dan mendekonstruksi. Jadi saya mendekonstruksi apa yang mereka katakan, misalkan tentang Mi'raj 70 kali itu. Ya, itu katakan saya itu salah. Kenapa salah? Karena demikian dan demikian dan demikian. Saya jelaskan itu sampai akar permasalahan yang paling umum, misalkan di dalam khariqun lil adat. Nanti kesananya baru kita masukkan lagi ke dalam Mi'raj 70 kali. Itu kan bukan sesuatu yang saya menyalah-nyalahkan orang, menjelaskan bahwa perkataan itu salah. Begitu. Itu yang terjadi sebetulnya. Dan menjelaskan ilmu memang kepada orang-orang yang awam itu sulitnya luar biasa. Makanya saran dari saya kepada orang-orang yang memang belum pernah mengenyam pendidikan pesantren dari nol begitu ya, bertahap terus sampai tahap yang pertengahan sampai tahap yang tinggi untuk belajar. Dan kalau mau taklidlah kepada mereka yang memang sah untuk ditaklidi. Dan gestur yang ditampakkan sekali lagi tadi oleh Habib Ali dan Gus Kausar ini kepada umum ini sudah amat sangat layak ditampakkan oleh para alim ulama begitu. Dan kepakaran mereka berdua di dalam ilmu agama itu bisa dilihat dari pengakuan sepuh-sepuh begitu ya, pengakuan satu alim dengan alim yang lain itu bisa dilihat. Dan saya rasa beliau-beliau berdua ini lebih layak untuk diikuti daripada, bukan saya rasa ya, saya tahu begitu. Saya tahu beliau berdua ini lebih layak untuk diikuti daripada orang-orang nggak jelas macam Kimad dan orang-orang yang di bawahnya. Makanya kita itu hampir tidak pernah menyaksikan Mukimad mengkritik Mukimad. Hampir tidak akan pernah disaksikan. Kenapa? Karena sedari awal mereka itu bukan mau memberikan ilmu, bukan mau memberikan pencerahan, bukan mau memberikan wisdom. Yang mereka mau dari awal adalah mengganti posisi sosialnya Bani Ba'alwi. Itu yang mereka mau dari awal. Mudah-mudahan pertemuan para alim ulama seperti ini bisa lebih banyak lagi, sehingga kita bisa melihat pengakuan satu alim dengan alim yang lain, dan yang dibicarakan di media sosial, yang dibicarakan secara umum sudah masuk perkara-perkara yang lebih penting lagi, yaitu fardu ain yang harus dimiliki oleh semua orang mukmin, yang mana pada akhirnya kita semua akan mati, dan pada akhirnya kita semua akan mempertanggungjawabkan diri kita sendiri, baik Ba'alwi itu dzurriyyahnya Rasulullah SAW atau bukan. Yang mana sudah jelas secara ijma mereka itu adalah dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Begitu ya, sayangi diri kalian sendiri, sayangi diri kita sendiri. Mudah-mudahan guru-guru kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan guru-guru kita dilancarkan urusan dakwahnya. Mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberjalankan pada jalan yang lurus. Demikian, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.